Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu. Hari ini saya akan menjelaskan tentang sosialisasi sertifikat halal gratis 2024. Di sini ada sosialisasi program sertifikasi halal gratis atau disingkat SATI. Alamat websitenya ada di www.sertifikasihalal.id. Dipersembahkan oleh Lembaga Pendamping Proses Produk Halal atau LP3H, Edukasi Wakaf Indonesia, bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau Kementerian Agama Republik Indonesia. Yang pertama adalah Dasar Hukum Wajib Sertifikasi Halal 2024. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Itu ada Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Dan di sini ada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Di sini skemanya adalah Majelis Ulama Indonesia berkewenangan dengan BPJPA, kemudian Majelis Ulama Indonesia menerbitkan logo halal terbaru, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal. Itu ada pasal 140 tentang penahapan kewajiban bersertifikat halal bagi produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 139 ayat 2 huruf A dan huruf C dimulai dari tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024. Selanjutnya ada Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro. Itu ada pasal 2. Yang pertama poinnya, produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha mikro dan kecil wajib bersertifikat halal. Selanjutnya poin kedua itu ada kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didasarkan atas pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil. Selanjutnya ada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal. Itu ada pasal 149. Poin yang kedua itu sanksi administratif yang dikenakan terhadap pelaku usaha berupa yang pertama itu peringatan tertulis, kemudian denda administratif, kemudian pencabutan sertifikat halal, dan penarikan barang dari peredaran. Selanjutnya ada poin nomor 6, dalam hal penetapan denda administratif, sebagaimana dimaksud pada ayat 2, huruf B dan ayat 3, huruf B paling banyak 2 miliar rupiah. Kemudian nomor 2 itu ada program sertifikasi halal, program sertifikasi produk halal gratis. Itu ada Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro. Itu ada pasal 24. Yang pertama menyatakan permohonan sertifikat halal diajukan oleh pelaku usaha mikro dan kecil tidak dikenai biaya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara.
Yang kedua itu ada kriteria dan prioritas pelaku usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi yang pertama belum pernah mendapatkan fasilitasi atau pembiayaan sertifikat halal, yang kedua memiliki nomor induk berusaha atau NIB, yang ketiga memproduksi barang bukan penjual. Selanjutnya ada Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro. Pasal 19, yang pertama ada pendamping proses produk halal atau PPH, yaitu melakukan verifikasi dan validasi pernyataan kehalalan oleh pelaku usaha. Yang kedua itu ada verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi bahan dan proses produk halal. Selanjutnya, Keputusan Kepala BPJPH Nomor 22 Tahun 2023 tentang petunjuk teknis pendamping proses produk halal dalam kewajiban halal pelaku usaha mikro dan kecil berdasar pernyataan pelaku usaha. Nah, di sini ada sertifikasi halal gratis, itu adalah program subsidi 100% atas biaya pengurusan sertifikat halal yang diberikan pemerintah bagi pelaku usaha mikro yang memproduksi makanan dan minuman, olahan dan proses sederhana dan rendah risiko. Di sini ada 13 itemnya, jenis produk makanan sehati, itu ada olahan buah dan sayur, kemudian permen dan coklat, tepung dan sereal, roti dan bakeri, ikan dan olahan, perikanan, kemudian telur dan olahannya, ada gula, madu, dan pemanis, serta garam, rempah, saus, dan kecap. Ada juga makanan ringan siap santap, kedai makanan, kedai minuman, susu, dan analognya. Kemudian ada lemak, minyak, dan emulsi minyak. Serta yang terakhir itu ada es untuk dimakan. Nah, di sini ada jenis produk susu dan olahannya. Meliputi satu es krim susu, kedua es krim, ketiga es susu. Nah, di bawahnya ini ada KBLI, nomor KBLI 10531, itu industri pengolahan es krim. Kemudian jenis produk lemak, minyak, dan emulsi minyak, itu yang pertama ada minyak kemiri, yang kedua ada minyak kelapa mentah, yang ketiga minyak kelapa, serta yang keempat virgin oil. KBLI-nya itu nomor 10411, itu ada industri minyak mentah dan lemak nabati. KBLI 10422 itu ada industri minyak mentah dan kelapa. KBLI 10423 itu ada industri goreng kelapa. Next, jenis produksi es untuk dimakan. Itu yang pertama ada es batu konsumsi, es mambo. Yang ketiga es mambo ya, atau es stick atau joli. Yang keempat es buah. Yang kelima es puter. Yang keenam es lilin. Yang ketujuh es kue. 8 sorbet, 9 serbet, 10 es serut, 11 es campur, 12 es berperisia, 13 es mengandung susu, 14 es rasa susu. Yang terakhir 15 itu ada sediaan es keadaan cair. KBLI 10531 itu industri pengolahan es krim. Kemudian KBLI 10532 ada industri pengolahan es yang dapat dimakan. Nah, ini ada jenis produk olahan buah. Yang pertama itu ada asinan buah, 2 bumbu rujak, 3 marmalat, 4 ada selai buah, selai berbasis buah, yang keenam buah bersalut, 7 buah bergula, 8 buah berkristal, 9 kulit buah bergula, 10 bubur buah, 11 pura buah, 12 pasta buah, 13 saus buah, 14 topping buah,
15 konsentrat asam Jawa, 16 itu ada bubuk asam Jawa, 17 ada bars buah, 18 ada manisan buah, 19 ada sambal rujak buah, dan 20 itu ada jeli agar. KBLI-nya itu ada 10330, kodenya Industri Pengolahan Sari Buah dan Sayuran. Selanjutnya ada KBLI 10311, itu Industri Pengasinan atau Pemanisan Buah dan Sayur. Ada juga ada KBLI 10312, itu Industri Pelumatan Buah dan Sayur. Selanjutnya ada jenis produk olahan buah. Nomor 21 agar-agar kertas. Nomor 22 sale pisang olahan. Nomor 23 cincau hijau. Nomor 24 cincau hitam. Nomor 25 buah fermentasi. Nomor 26 acar buah. Nomor 27 tempoyak. Nomor 28 ada produk buah isian pastry. 29 buah yang dimasak. Nomor 30 ada keripik buah. 31 keripik buah simulasi. 32 dodol buah atau sayur. 33 lempok buah atau sayur. 34 wajit atau buah, wajit buah. Kemudian ada KBLI 10313, itu Industri Pengeringan Buah dan Sayuran. KBLI 10314, Industri Pembukuan Buah dan Sayur. Ada KBLI 10399, itu Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah dan Sayur. KBLI 10733, itu Industri Manisan Buah dan Sayur. Kemudian jenis produk olahan sayur di sini ada yang pertama kentang goreng beku, perkedel kentang beku, nori berperisa, sayuran asam kering, 5 kuaci, 6 emping minjem matang, 7 ada emping jengkol matang, 8 ada kentang kering seri, 9 tepung daun kelor, 10 sayur atau nori dalam minyak, 11 kecap kedelai, 12 jamur dalam minyak zaitun, 13 sayur asin, 14 jamur asin, 15 ada acar sayur, 16 asinan jahe, 17 pura kacang, 18 pura tomat, 19 selai kacang, dan yang terakhir 20 itu ada olesan kacang. KBLI-nya itu 10298, Industri Pengolahan Rumput Laut. Kemudian ada KBLI 10613, itu Industri Penggilingan Umbi dan Sayur. Jenis produk olahan sayur itu nomor 21 tentang selai sayur, pasta tomat, nomor 22, 23 pasta umbi, 24 fermentasi sayur atau nori, 25 fermentasi acar, 26 sawi asin, 27 sauerkraut, 28 fermentasi jamur. Kemudian 29 kimchi, 30 gochujang, 31 ada sayur nori yang dimasak, 32 keripik bayam, 33 keripik jamur kancing, 34 getuk singkong, 35 sayur rebus, saus kedelai, 36 kerupuk jengkol. KBLI 10793 itu ada industri makanan dari kedelai dan kacang. Serta KBLI 10794 itu ada industri kerupuk, keripik, dan peyek. Jenis produk coklat itu yang pertama ada kakao cake, 2 kakao das, 3 bubuk minum kakao, 4 bubuk minum coklat, 5 ada coklat instan, 6 coklat bubuk, 7 coklat pasta atau minyak, 8 coklat pasta atau air, 9 itu ada coklat batang, 10 coklat chip, 11 coklat krim, 12 coklat hitam, 13 coklat hitam manis, nomor 14 coklat susu, 15 coklat putih, dan 16 pralin. Di situ ada 17 truffles dan 18 terakhir itu coklat isi. KBLI-nya itu ada 10731 dengan industri kakao. KBLI 10732
itu industri makanan dan permen dari coklat. Dan KBLI 10739 itu industri permen lainnya. Jenis produk permen di sini ada 10. Yang pertama permen keras, permen isi susu, permen lunak, permen karamel, gula kapas, gulali, 7 enting-enting, 8 saus atau topping coklat, 9 saus atau topping manis, dan yang terakhir 10 taburan berbasis gula. KBLI 10731 itu ada industri kakao, KBLI 10732 itu ada industri makanan dan permen dari coklat, KBLI 10739 itu industri permen lainnya. Kemudian ada emping beras, jenis produk biji, bijian, dan tepung. Itu ada yang pertama emping beras, 2 oats instan, 3 tepung beras, 4 tepung beras ketan, 5 tepung jagung, 6 tepung kacang hijau, 7 tepung kacang merah, 8 tepung kedelai, 9 semolina gandum durum, 10 tepung gandum suruh, 10 tepung jawawu, 12 tepung sorghum, 13 ada tepung singkong, 14 tepung aren, 15 konjang flor, 16 tepung anjeli, 17 tepung porang, 18 tepung suwek, 19 tepung iles, 20 patri garut, 21 pati jagung, 22 ada pati sagu, 23 pati kacang hijau, dan 24 maizena. Itu ada KBLI 10612, industri penggilingan aneka kacang. Kemudian KBLI 10629, itu industri pati dan produk roti lainnya. KBLI 10633 itu ada industri tepung, beras, dan jagung. Ini ada jenis produk cereal dan mie, itu ada 24 item. Itu ada yang pertama bulgur, 2 oatmeal, 3 nasi jagung, 4 granola, 5 mie basah mentah, 6 kulit pangsit atau risol, 7 pangsit lumpia risol, 8 kue tiaw, 9 mie gandum atau kedelai, 10 mie sayur, 11 mie kering, dan 12 bihun kering. 13 mie basah matang, 14 kerupuk mentah, nomor 15 sagu mutiara, 16 tepung pelapis, nomor 17 tepung bumbu, tepung bakwan, tepung bakso, 20 sari kedelai, bubuk, 21 ada tahu emping kering, tahu semi kering, 22 ada tahu kering, 23 tofu, 24 tauco. Di sini ada KBLI 10391 itu ada industri tempe kedelai, KBLI 10392 itu industri tahu kedelai. Selanjutnya itu ada KBLI 10793 itu industri makanan dari kedelai kacang. Ini ada jenis produk roti dan bakery, itu ada 19 item. 1 roti roll, roti tawar kupas, roti rai, roti rum pumpernickel, roti buah, kismis atau cucu, coklat ya. Kemudian ada roti gandum itu, roti Prancis, roti soda, bagel, roti pita, roti canai, roti jala, roti Mariam, krauton, mantau, bakpao, bungkukus, dan yang terakhir itu ada produk bakery lainnya. KBLI-nya 10710, industri produk roti dan kue. Jenis produk bakery khusus itu ada 26 item. Banyak ini. Yang pertama ada cake atau cake, cake mentega, cake keju, cake pon, brownies pie isi, bolu kukus, egg roll, ada crepes, pastry, roti manis, roti isi, scone, donat, muffin Amerika, muffin Inggris, roti buaya, kue tambang, waffle, stroopwafel, panekuk, bakpia, bolu prit, martabak manis, bakery manis, atau asin lainnya. Itu KBL-nya ada 10710, industri produk roti dan kue. Kemudian di sini ada jenis produk kue berbahan dasar dan beras, itu ada 20 item.
dodol kacang yang pertama. Selanjutnya kue mochi, wajik, kue tek, kue beras, nagasari, putu ayu, kue mangkok, jongkok kelapa muda, talam ebi, kue lapis, mayang papan, peta amparan, pisang, lampu-lampu, ada pisang hijau, temuco, lemper ayam, semar mendem, dan yang terakhir itu ada jada menten. KBLI 10792 industri kue basah. Selanjutnya KBLI 10796 itu ada industri dodol. Jenis produk kue berbahan dasar beras itu ada 39 item. Banyak sekali ya ini ya. Ada yang pertama kue ku, legondo, undi-undi, seri muka, kekicak, lalampak, katri solo, lape, bugis, ombus-ombus, legumoro, kue sus, lapis legit, bika ambon, serabi, ada bugis, apem, kue mangkok, kue cucur, kue basah atau semi basah. KBL itu ada 10792 industri kue basah, KBL 10796 itu ada industri dodol. Ada juga ini jenis produk kue kering dan puding ya, itu ada 13 item juga. Yang pertama kukis lunak, kukis gula, kukis oatmeal, nastar kastengel, putri salju, bagel, kue kering lainnya, 10 puding susu, puding buah, puding berpersia, perisia, puding siap santap. Itu KBL 10710 industri produk roti dan kue. KBL 10799 itu ada industri produk masak lainnya. Jenis produk ikan dan olahan perikanan itu ada ikan dan bio air beku, sidap panggang beku, pempek rebus beku, bakso ikan beku, filet ikan tepung beku, udang lapis tepung beku, nugget ikan beku, ada juga cacan ikan beku, ikan dan biodata air goreng, ikan dan biota air kukus, ikan pindang, ikan presto, kaki naga berbahan ikan, berbahan ikan, kue ikan rebus, bakwan ikan stik kepiting, abon ikan, bandeng isi, dimsus ikan, soma ikan, tekwan ikan, pepes ikan, sosial ikan, atau kombinasi, ada ikado, rolit ikan, dan yang terakhir burger ikan. KBLI 10213 industri pembukuan ikan. Kemudian KBLI 10214 itu ada industri pemindahan ikan. KBLI 10215 itu industri fermentasi ikan. Kemudian jenis produk ikan dan olahan perikanan itu ada 52 item ya. Itu selanjutnya ada yang pertama telur ikan masak, olahan ikan berbumbu, kue cumi, dimsus udang, bakso moluska, sosis udang, daging rajungan, udang popcorn, bakso ikan kering, kue ikan goreng, sambal goreng ikan, sambal goreng udang, keripik kulit ikan goreng, pempek ikan goreng, ikan renyah, keripik ikan, keripik belut, tortilla ikan, rendang ikan, tuna, rendang kerang, kerupuk ikan dan udang mentah. Ada juga kerupuk kulit ikan mentah, dendeng ikan, terasi ikan udang atau erbivora. Yang terakhir ebi katsu. KBLI 10216 industri daging lumatan atau surimi. KBLI 10217 industri pengesahan ikan. KBLI 10291 itu industri penggaraman biota air. Kemudian ada jenis produk ikan dan perikanan semi awet, itu cuma 3. Yang pertama petis udang, sosis ikan dan biota air siap santap, 3 otak-otak ikan dan biota air siap santap. KBL-nya ada 3, itu yang pertama 10292 itu industri pemanggangan biota air, KBLI 10295 industri fermentasi biota air, KBLI 10296 industri lumatan biota air. Kemudian ada jenis produk telur dan olahannya. Yang pertama itu ada telur matang, setengah matang ya, telur pindang, rendang telur, telur cair campuran,
telur olahan steril, telur hitam, telur asin, martabak telur. Ada dua KBLI, itu yang pertama KBLI 10792 itu industri kue basah, KBLI 10799 industri produk makanan lainnya. Kemudian di sini jenis produk gula dan madu dan pemanis itu ada 22 item. Yang pertama gula kelapa cetak, gula kelapa bubuk, gula kelapa cair, gula aren cetak, gula aren bubuk, gula aren cair, gula siwalak cetak, gula siwalan bubuk, gula siwalan cair, gula nipah cetak, gula nipah bubuk, 12 gula nipah cair, gula palma lainnya, gula hias, sirup coklat, sirup buah, sirup berperisa, sirup encer berperisa, sirup teh, sirup kopi, sirup agave, madu cair, KBLI 10722 industri gula merah, KBLI 10723 industri sirup, KBLI 10729 industri pengolahan gula non sirup, KBLI 101493 itu pembibitan dan budidaya lebah. Jenis produk garam dan rempah itu ada 20 item. Yang pertama garam campuran, garam berbumbu, ada garam berodium, herba atau rempah bubuk, adas bubuk, akar cikori, biji sawi bubuk, bubur cabai, cabai bubuk, lada bubuk, cengkeh bubuk, fenugreek bubuk, kelabat bubuk, fuli bubuk, bubur jahe, jahe bubuk, jintan hitam bubuk, kemudian ada jintan putih bubuk, kapulaga bubuk, kayu manis bubuk, yang terakhir ya. Kemudian KBLI 10774 itu ada industri pengolahan garam, KBLI 10722 itu ada industri bumbu masak dan penyedap. Itu ada lagi nih jenis produk garam dan rempah, itu nomor 21 ya, kelanjutan itu kencur bubuk, ketumbar bubuk, pala bubuk, paprika bubuk, sweet paprika bubuk, bumbu siap pakai, bumbu ekstra udang, bumbu ekstra cumi, bumbu rasa ikan, bumbu rasa udang, bumbu penyedap lainnya. Kemudian KBL-nya itu 10722 industri pengolahan garam. Kemudian KBLI 10772 industri bumbu masak dan penyedap. Jenis produk saus dan kecap itu ada 21 item. Yang pertama mulai dari sambal, saus cabai, bumbu kacang, saus keju, saus lobak, saus berbaku, saus pizza, saus tiram, saus marinasi, saus tomat, saus asam manis, saus teriyaki, kecap ikan, saus tiram bening, saus kedelai asin, kecap kedelai manis, kecap pedas, kecap bumbu, kaldu jamur, kecap, dan saus lainnya. Ada 3 KBLI. Yang pertama KBLI 10215, industri fermentasi ikan. Kemudian KBLI 10771, industri kecap. Dan yang ketiga 10772, industri bumbu masak dan penyedap. Jenis produk makanan ringan siap santap itu ada 25 ya. Masing-masing yang pertama ada keripik kentang, keripik gandum, krekes beras, krekes sandwich, krekes rasa, keripik singkong, dakak-dakak, lanting, keripik ubi jalar, keripik tempe, keripik oncom, keripik tahu, keripik talas, snack simulasi, kecimpring, kepak, simping, selondok, pilus, jagung brondong, jagung marning, jipang jagung, jipang beras, jipang melinjo. Yang terakhir itu kerupuk beras. Dengan KBLI 10710 itu industri roti dan kue, KBLI 10793 industri makan dari kedelai dan kacang, KBLI 10794 industri kerupuk, keripik bayek dan sejenisnya. Kemudian ada jenis produk kedai makanan dan kedai minuman itu ada 2 item. Yang pertama kedai makanan dan kedai minuman. Yang kedua penyedia makanan dan minuman olahan. Itu ada 2 KBLI.
Yang pertama KBRI 56103 itu kedai makanan. Yang kedua KBRI 56304 itu kedai minuman. Kemudian yang keenam jenis produk minuman sehat itu ada aneka minuman ringan soda, kopi, teh, dan sari kacang, susu dan campuran susu. Kemudian minuman tradisional dan jamu, produk jus buah dan sayuran, konsentrat buah dan sayuran. Jenis produk jus buah dan sayuran itu ada 30 ya, 30 item. Banyak sekali ya, masing-masing ya. Mulai dari sari buah campuran, ada sari jeruk nipis juga, sari buah jeruk, sari buah apel, sari buah nanas, sari buah lemon, sari buah markisa, sari buah anggur, sari buah plum, sari buah mangga, sari buah sirsa, sari buah blimbing, sari buah jambu biji, sari buah delima, sari buah pir, sari buah stroberi, sari buah blackberry, sari buah pecah, sari jeruk manggis, sari buah terong, sari buah leci, sari buah kiwi, sari buah naga, sari sayur, sari tomat, sari wortel, sari sayur campuran, sari buah lainnya, sari sayur lainnya. KBLI 11040 industri minuman ringan, KBLI 11090 industri minuman lainnya. Kemudian ada jenis produk konsentrat buah dan sayuran itu ada 22 item, meliputi yang pertama konsentrat sari buah jeruk, konsentrat sari buah apel, konsentrat sari buah anggur, konsentrat sari buah nanas, konsentrat minuman sari buah, konsentrat minuman buah, konsentrat sari buah anggur, konsentrat sari buah sayur, konsentrat sari sayur, konsentrat sari tomat, 12 ada nektar buah dan sayur, nektar buah kecil, nektar buah campuran, nektar buah aprikot, nektar jambu biji, nektar mangga, nektar sirsak, nektar sayur, nektar konsentrat buah, nektar konsentrat sayur. Dengan 2 KBLI, yang pertama KBLI 11040 itu industri minuman ringan, yang kedua KBLI 11090 industri minuman lainnya. Sini ada juga jenis produk minuman non soda ya, ada 20 item. Yang pertama ada minuman tanpa soda, minuman rasa susu, Gingle Ale, minum citrus, limun, ponces, keras, minuman sari buah, minuman rasa buah, minuman perisa, minuman jelly, minuman teh, minuman kopi, cappuccino, minuman coklat, konsentrat lemonade beku, konsentrat minuman berpersia, squash berpersia. Yang terakhir itu ada minuman berbasis air atau berperisa. KBLI 11040 industri minuman ringan, KBLI 11090 industri minuman lainnya. Selanjutnya ada jenis produk minuman kopi, teh, dan sari kacang. Itu ada 9 item ya. Konsentrat minuman teh yang pertama, kedua minuman serbuk teh, 3 bubuk, 4 kopi campur, 5 kopi celup, 6 minuman serbuk kopi, 7 minuman sari kedelai, 8 minuman sari kacang hijau, 9 minuman almond. KBLI 11090 industri minuman lainnya. Kemudian jenis produk minuman susu dan campuran susu itu ada 8 item. Susu cair putih atau plain, minuman susu, minuman mengandung susu, minuman cair berperisa atau rasa, susu cair berperisa rasa, minuman mengandung susu berperisa atau rasa, minuman susu fermentasi berperisa atau rasa, yang terakhir minuman mengandung susu bubuk berperisa atau rasa. Dengan KBLI 10.059 industri pengolahan susu segar dan krim. Kemudian ada jenis produk minuman tradisional dan jamu itu ada 9. Yang pertama bandrek, bajigur, wedang jahe, wedang ungu, saraba, bir peletok, sekuteng atau serbuk sekuteng, minuman rempah atau padat cair,
Yang terakhir minuman tradisional lainnya dengan KBRI 11.090 industri minuman lainnya. Kemudian ada tiga, yang ketiga itu proses pengajuan sertifikasi produk halal gratis. Itu skemanya ada pendamping PPH ya, kemudian pendamping proses produk halal, melakukan sosialisasi atau langsung menanyakan ke pelaku usaha atau mikro. Kemudian di sini ada proses verifikasi atau validasi proses pembuatan produk proses halal, LP3H atau EWI. Di sini ada pendamping proses produk halal ya, diagram alurnya. Yang pertama itu menentukan wajib dimiliki pelaku usaha itu KBRI atau NIB. NIB itu nomor induk perusahaan. Kemudian pengisian data produk, pengajuan sertifikat halal. Itu waktunya 14 sampai 60 hari kerja. Ya, di sini paham. Kemudian pengajuan sertifikat gratis itu bisa lebih lama waktunya ya apabila data tidak sesuai standar BPJPH atau karena adanya proses pengembalian pengajuan atau karena banyak pengajuan. Itu ada yang bawahnya ini klasifikasi baku lapangan Indonesia harus sesuai dengan 61 KBRI Sati. Terus nomor induk berusaha juga harus dapat diurus secara mandiri atau jasa atau melalui jasa pengurusan. Kemudian misalnya data produk itu ada 6, nama produk, foto produk, bahan kemasan, proses produksi, bahan produksi, kemudian bahan pembersih. Untuk waktu ininya itu ada 3 verifikasi data untuk pengajuan sertifikat halal ya. Itu ada 3 item. Pertama verifikasi data, kemudian komite fatwa, ketiga baru penerbit sertifikat halal. Nah ini skemanya begini. Dari alur layanan sertifikasi produk halal, kemudian isi data ya, isi data pelaku usaha, kemudian submit form. Setelah itu baru tentukan KBRI dan upload produk. Dari isi data, kemudian isi NIB, kemudian tentukan KBRI dan upload produk, baru submit form yang terakhir. Ini contoh produknya ya, pengajuan sertifikat halal self-declare yang lulus verifikasi seperti ini. Ada daftar bahan, kemudian contoh produk pengajuan sertifikat halal self-declare yang lulus verifikasi seperti ini juga gambarnya. Dari daftar bahan juga begini. Next, ada contoh produk pengajuan sertifikat halal self-declare yang lulus verifikasi seperti ini konsepnya. Sebelah kanan ini contoh produk pengajuan sertifikasi halal self-declare yang lulus verifikasi. Ini seperti ini yang lulus. Contoh pengajuannya seperti ini juga. Nah ini alurnya. P3H pendamping proses produk halal, itu kode pendamping ID registrasi P3H ke pelaku usaha, kemudian kualitas data sesuai BPJPH, kemudian yang terakhir itu pendamping pengajuan SATI di akun halal. Nah, dari sini juga bisa P3H mendapatkan email tentang data awal pengajuan. Bisa juga ya dari sini ya. Dari website sertifikathalal.go.id.
www.ppdb.go.id. Kemudian pelaku mendapat email konfirmasi pengajuan awal, terus dari pelaku usaha dibalikkan pengisian izin usaha, lingkungan usaha, dan produk yang diajukan. Baru setelah itu kualitas data sesuai BPJPH baru menamping pengajuan sati, melakukan input data di akun Sihalal atau ptsp.go.id. Nah, ini contoh sertifikat halal ya. Gini. Nah, di sini ada yang yuk segera dihalali produknya, makin berkah, makin unggul, makin laris, makin sejahtera. Sini ada perhatian dari materi presentasi ini dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2015 tentang hak cipta, dilarang menyanyi sebagai maupun keseluruhan materi atau mendistribusikan ulang sebagian atau keseluruhan baik secara digital maupun analog tanpa izin tertulis dari lembaga pendamping proses produk halal Edukasi Wakaf Indonesia atau LP3HIWI www.p3h.id. Terima kasih. Demikian ulasan dari saya tentang sosialisasi sertifikat halal gratis. Mudah-mudahan dipahami dan menjadikan wawasan ilmu pengetahuan bagi Bapak dan Ibu di rumah. Dan saya akhiri sosialisasi ini dan saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.